Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari dari kelas 7A, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi dan hukum pajak. Baik, kita langsung saja ke materi. Kenapa sih pajak itu ada? Di sini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah pemungutan pajak. Pada mulanya, pajak belum merupakan pemungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja. Namun, pada abad pertengahan, terbentuknya negara-negara nasional dan terciptanya pemisahan rumah tangga negara dengan rumah tangga pribadi. Maka, pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan. Selanjutnya mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara terdapat 7 macam. Yang pertama yaitu pajak. Pajak merupakan iuran wajib pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyatnya yang bersifat memaksa diatur oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, kekayaan alam. Kekayaan alam dapat berupa minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Merupakan sumber penerimaan terbesar kedua setelah pajak. Dan yang ketiga yaitu bea dan cukai. Bea dan cukai itu berbeda. Kita lihat dari pengertiannya, bea masuk dan keluar adalah pemungutan negara berdasarkan Undang-Undang Pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor dan diekspor. Kemudian cukai. Cukai adalah pemungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Contohnya seperti rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Yang keempat ada retribusi. 5 yaitu ada iuran. Iuran adalah pungutan yang dilakukan oleh negara atas penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Yang keenam yaitu laba BUMN. Yang ketujuh sumber-sumber pendapatan lainnya. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu mengenai pajak dan hukum pajak. Apa sih hukum pajak itu? Hukum pajak adalah suatu perkumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Kemudian, apa sih fungsi pajak? Fungsi pajak ada 4. Yang pertama ada budget cair atau anggaran. Yang kedua ada reguler atau mengatur. Dan yang keempat demokrasi. Kemudian selanjutnya ada kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak ada 2, yaitu yang pertama hukum perdata dan yang kedua ada hukum publik. Hukum perdata diantaranya ada personerage, familiarage, warisan, harta kekayaan. Kemudian untuk hukum publik ada HTN, HKM, administrasi HTU, hukum pajak, dan hukum pidana. Selanjutnya ada utang pajak. Kenapa sih utang pajak itu bisa timbul? Terdapat 2 ajaran yang mengatur mengenai timbulnya utang pajak. Yang pertama ada ajaran formil. Ajaran formil dimaksudkan utang pajak timbul karena dikeluarkannya ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak. Yang kedua ajaran material. Utang pajak timbul karena ditetapkannya undang-undang. Contoh timbul utang pajak karena ajaran material yaitu bisa karena perbuatan, karena memiliki kendaraan, dan karena keadaan. Terdapat hambatan-hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada perlawanan pasif dan yang kedua ada perlawanan aktif. Lalu bagaimana sih? Apa saja pembagian pajak? Yang pertama ada pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pemerintah pusat. Yang keempat ada pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah. Dasar pengenaan pajak atau PPh. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Besar DPP dapat dihitung, wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto. Kemudian di sini saya tampilkan contoh soal tentang PTKP. Nomor 1, hitunglah besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A. Menurut Peraturan Menteri Nomor 122 PMK 10 tahun 2015 bahwasanya wajib pajak pribadi sebesar 36 juta,
Kemudian tambahan wajib pajak kawin sebesar 3 juta, tambahan untuk setiap anggota keluarga dihitung 3 orang anak 3 juta. 3 juta itu untuk 1 orang anak. Jadi kalau 3 orang anak, 3 jutanya dikali 3. Jadi PTKP wajib pajak A sebesar tinggal dijumlah 36 juta ditambah 3 juta ditambah 3 juta dikali 3 sama dengan 48 juta. Lalu yang nomor 2, apabila penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, hitunglah besaran penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A. Ini cara pengerjaannya tinggal dijumlahkan 48 juta ditambah 36 juta. Dari mana sih 36 juta? 36 juta yaitu ketetapan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 PMK 10 tahun 2015. Jadi hasilnya 84 juta rupiah. Selanjutnya ada macam-macam tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda. Yang kedua, tarif pajak proporsional. Tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya yang ketiga ada tarif progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tarif progresif ada 2. Yang pertama, tarif progresif proporsional atau absolut, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Di sini cara penghitungannya mudah ya. Tinggal DPP dikali TP. 10 juta dikali 10% hasilnya 1 juta. Jadi tarif pengenaan pajaknya 1 juta. Begitupun ke bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu tarif progresif proporsional berlapis. Cara penghitungannya yaitu yang pertama DPP dikali TP hasilnya JP. 10 juta dikali 10% hasilnya 1 juta itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua karena berlapis jadi ditambahkan atau dijumlah. Yang kedua 10 juta dikali 10% ditambah 10 juta dikali 15% karena yang kedua yaitu TP-nya 15%. Jadi 1 juta ditambah 1.500.000 hasilnya 2.500.000. Begitupun ke bawahnya. 10 juta dikali 10% ditambah 10 juta dikali 15% ditambah 10 juta dikali 20% hasilnya 4.500.000. Kemudian yang kedua ada tarif progresif. Tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Kemudian macam-macamnya ada tarif progresif absolut. Cara perhitungannya yaitu DPP dikali TP. Kemudian untuk macam yang kedua yaitu progresif berlapis. Ini cara perhitungannya sama karena berlapis jadi dijumlah keseluruhan. Untuk yang keempat yaitu ada tarif degresif. Tarif degresif dibagi menjadi 3, ada tarif degresif proporsional, kemudian tarif degresif progresif, dan yang ketiga ada tarif degresif. Yang kelima ada tarif pajak Betan. Tarif pajak yang memodifikasi tarif proporsional dengan memberikan jumlah pajak tertentu sebagai batas tidak kena pajak. Dalam bea materai ditetapkan tarif tetap dan bea cukai menggunakan ad valorem dan spesifik. Apa sih itu tarif pajak ad valorem? Yaitu suatu tarif dengan persentase tertentu yang diterapkan pada harga atau nilai barang. Kemudian yang kedua yaitu tarif spesifik, adalah tarif dengan jumlah tertentu atau suatu jenis barang tertentu. Bab selanjutnya yaitu mengenai peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mencari keadilan. Administrasi pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama ada peradilan administrasi tidak murni. Peradilan ini hanya melibatkan 2 pihak saja,
yaitu pihak wajib pajak dan Fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yaitu hakim. Yang kedua yaitu peradilan administrasi murni. Peradilan administrasi murni adalah peradilan yang melibatkan tiga pihak. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.